Halo semuanya, sawadee krab, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan di video kali ini aku akan bahas mengenai keterangan terbaru dari tim otopsi kedua dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Ini adalah Dr. Hastri ya, yang melakukan sejumlah wawancara dengan Tribun Network dan dibahas di sejumlah Tribun Network, salah satunya adalah di tribunbali.com. Ada keterangan terbaru, tapi menurut aku ini menarik karena pada saat beliau menyampaikan sesuatu ini, ada sesuatu hal yang sebenarnya tersirat di sini. Kenapa? Karena aku mengesankan bahwa sebenarnya beliau ini cukup kesel ya, sudah kayaknya agak kesel gitu melihat perkembangan kasus Subang, karena ada beberapa hal yang secara data ilmiah sudah tidak bisa lagi terbantahkan, tapi kok perkembangannya seperti ini gitu. Coba kita akan baca, ini adalah seninya gitu ya. Seni pada saat kita membahas mengenai hal-hal yang sifatnya subjektif, terutama sifatnya adalah kualitatif ya. Tapi juga kita coba untuk membuatnya lebih make sense, logical thinking. Kita akan support dengan beberapa data. Dari tribunbali.com, update kasus Subang, Dr. Hastri sebut tugasnya telah selesai. Memang butuh waktu untuk terungkap. Oke. Kalau untuk judulnya memang agak sedikit menggelitik ya. Tugasnya telah selesai, menurut aku sih belum ya, belum selesai. Kalau tugas untuk di lapangan, mungkin sudah selesai pada saat sebulan setelah kejadian untuk mengkoreksi waktu kematian dan juga menambahkan beberapa hal dari otopsi pertama, itu secara lapangan sudah selesai. Tapi kalau secara kasus belum selesai, karena apa? Karena pada saat nanti kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejati, itu kan juga pasti dibutuhkan ada keterangan ahli kan ya. Keterangan ahli menurut aku yang akan dipakai juga salah satunya adalah dari Dr. Hastri. Karena untuk menjelaskan bagaimana Anda bisa menyimpulkan A, B, C, dan D dari bahasa ilmiah disederhanakan ke bahasa orang awam, kemudian di make sense-kan. Apakah ini sudah cukup layak untuk menjadi alat bukti dan akan berlanjut ke persidangan? Jadi menurut aku, tugas Dr. Hastri belumlah selesai. Oke, ada kutipannya begini. Kasus Subang belum selesai, tugas saya sudah selesai, tinggal penyidik Polda Jabar bekerja lebih keras. Dan saya yakin mereka bekerja keras agar kasus ini terungkap. Memang butuh waktu untuk terungkap secara pasti, secara ilmiah, dan tidak bisa diganggu-gugat. Oke, beberapa hal yang aku selalu bahas adalah mengenai data ilmiah kan ya. Karena data ilmiah itu adalah salah satu cara yang dipakai di berbagai macam kasus, nggak hanya di kehidupan mengenai kasus pembunuhan ya. Karena di era sekarang ini, di tengah gonjang-ganjing, di tengah subjektivitas macam-macam, memang yang paling data bisa diandalkan adalah data ilmiah sih. Misalnya kayak temuan-temuan yang sifatnya DNA, ataupun juga sifatnya adalah kayak otopsi, ataupun juga kayak visum. Itu kan hal-hal ilmiah yang tidak bisa kalau orang misalnya saksi ini mengatakan, oh enggak, waktu itu saya kesini, ke situ kan lidah tuh kan tak bertulang gitu. Bisa ngomong A, B, C, dan D dengan penjelasannya masing-masing. Tapi kalau sudah ada data ilmiah kan ya nggak bisa lagi terbantahkan. Oh enggak, itu bisa framing anjas. Boleh kita coba cek apakah framing ini benar-benar make sense ataukah karena memang keteledoran dari para pelaku. Jadi makanya aku melihat kayaknya Dr. Hastri juga agak kesel gitu dan juga gemes gitu ya. Ngelihat perkembangan kasus Subang kok sepertinya jalan di tempat begitu dengan data-data yang mungkin dia sudah miliki. Kenapa kok tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat? Karena kan dibutuhkan cuma 2 alat bukti aja. Oke, lanjut lagi. Kutipannya begini, saya nggak mau ngomong, waktu itu pernah ngomong, ntar dikira saya ngomong, tuturnya dikutip tribunbali.com dari Tribun Jateng ya. Wawancaranya gini, pada saat itu dia ngomong apa? Oh iya, ini adalah topik pada saat dia ngomong sama wawancara dengan Denny Darko di channel YouTube-nya. Mas Denny mengatakan bahwa menebak gitu pelakunya ada berapa orang begitu, tapi kan karena tahu Dr. Hastri tidak berhak mengumumkan ini karena bukan jatahnya atau ranahnya beliau. Waktu itu Denny Darko aku masih ingat bilang bahwa pelakunya lebih dari 3 ya, lebih dari 1. Ya, lebih dari 2, ya, lebih dari 3, cuma senyum aja. Nah, senyum ini kan bisa menjadi tafsiran, tapi dengan tanpa adanya keterangan ini pun, juga kita sebagai masyarakat umum juga bisa melihatlah, menilai. Nggak mungkin kalau cuma 1 atau 2 orang, kemungkinan besar lebih dari 3 orang. Alasannya apa? Pertama gini, di lokasi kejadian, itu kan di olah TKP kita ketahui dari Ibu Sumarni ya, Kapolres Subang, sudah mengatakan bahwa ada 2 jejak kaki yang berbeda.
Itu kan yang diketahui aja, 2 jejak kaki yang tertinggal. Kan bukan berarti cuma 2, berarti kan minimalnya sudah 2 gitu. Terus juga dengan bersihnya lokasi kejadian dari jejak sidik jari, walaupun masih ada, tetap aku yakin hal-hal sidik jari yang ditemui di berbagai lokasi di TKP, tapi kan kemungkinan besar masih ada beberapa hal, beberapa data sidik jari yang belum teridentifikasi ini milik siapa begitu. Karena aku juga nggak yakin apakah tim dari penyidik ya itu sudah mengambil, kan terakhir sudah ada 106 saksi yang diperiksa. Apakah 106 saksi itu sudah diambil sampel DNA-nya, sidik jarinya, apakah semuanya sudah diambil? Mungkin banyak yang bilang, ada yang pro kan bilang gini, yakin aja pasti itu penyidik sudah mengambil semuanya. Kok kalau hanya menggunakan keyakinan ya orang lain juga sama pada saat bilang yang kontra dengan penyidik, kayaknya aku nggak yakin deh semuanya sudah diambil. Karena kita nggak melihat buktinya kan ya. Kecuali tim penyidik sudah mengatakan, oh kita sudah ambil semua sampel dari ke-106 saksi tersebut. Jangan-jangan karena keterbatasan alat, keterbatasan dana, mereka nggak diambil. Kenapa Anjis juga berpikir seperti itu? Kita make sense aja deh dengan otopsi yang pertama. Kita ketahui di otopsi pertama itu bagaimana mungkin kok waktu kematian yang which is itu sangat fundamental tapi dikoreksi di otopsi kedua yang jaraknya sekitar sebulan. Terus juga ada keterangan kan kita ketahui dari Dr. Hastri juga pada saat diwawancara, kita ngobrol langsung di channelnya Denny Darko, kan ada beberapa kemungkinan misalnya dari segi kompetensinya, itu kan tanggal 18 Agustus, mungkin tidak semua dokternya siap karena momennya adalah habis liburan, kemudian juga PPKM, terus juga kualitas mungkin kompetensi dari dokter yang di daerah, walaupun Jawa Barat sebenarnya nggak daerah-daerah banget ya, Subang juga, aku nggak tahu apakah itu termasuk daerah, tapi kan menurut aku masih di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau yang di Sulawesi atau di Sumatera kan, yang which is very far gitu from the capital city, tapi kok dikategorikan kompetensinya tidak baik. Tapi itu adalah hal-hal kendala, makanya aku juga sama agak sedikit menaruh kecurigaan dengan tim penyidik, apakah mungkin seratusan saksi tersebut semuanya sudah diambil sampel data-data yang berhubungan dengan DNA atau sidik jari, karena dengan keterbatasan hal yang sangat fundamental, otopsi aja masih ada yang kecolongan, karena Dr. Hastri kan sudah mengatakan ada 2 hal yang dilakukan pada saat melakukan otopsi yang kedua. Yang pertama adalah mengkoreksi, yang kedua adalah menambahkan tanpa menyebutkan apa yang ditambahkan tersebut, begitu. Oke, kemudian senyuman Dr. Hastri itu menyimbolkan 1000 makna. Aku tahu, aku sering juga baca komentar-komentar teman-teman di Instagramnya beliau kan, kapan dokter ini disampaikan? Ada juga beberapa orang yang komentar, Dr. Hastri aja yang katanya pada saat melakukan otopsi kedua itu akan memberikan angin segar untuk segera terungkap, tapi nyatanya bagaimana? Sudah 6 bulan lebih juga belum ada ketahuan siapakah tersangkanya. Well, and then juga yang mengejutkan apalagi di akhir tahun lalu, pada saat itu juga kan kalau akhir tahun lalu ya otomatis data-data dari Dr. Hastri juga sudah masuk ke dalam akhir tahun lalu, dan juga disampaikan dari penyidik Polda Jabar belum ditemukan alat bukti yang kuat. Oke, apakah ini strategi ataukah fakta ya? Dari penyidik lah yang sudah tahu. Tapi kan kita ketahui juga dari Kadif Humas Polda Jabar di beberapa hari terakhir ini, di tanggal 21 Februari juga menyatakan bahwa sudah ada beberapa alat bukti atau petunjuk yang sudah dikumpulkan dari Polda Jabar. Mudah-mudahan ini bukan sekedar angin segar untuk membuat masyarakat lebih tenang, tapi mudah-mudahan ini adalah beneran. Dan juga kan dari Kadif Humas sudah berjanji akan segera menyampaikan temuan-temuan terbarunya, update-nya seperti apa saja. Dan kalau untuk alat buktinya memang kita harus paham ya, kita tidak boleh tahu gitu, karena kalau sampai ketahuan kan juga bisa menjadi salah satu langkah yang dipakai oleh para pelaku dan juga otak dari kasus ini untuk membaca strategi kedepannya seperti apa. Yang ya suka nggak suka, ada 2 sisi sih sebenarnya. Sisinya adalah kasus ini memang ada 2 sisi dengan dibahas di media massa dan juga di channel YouTube-ku. Sisi positifnya adalah ya kasus ini tidak akan menghilang begitu saja, akan terus dicari tahu, dibahas, dan akan diselidiki lebih dalam. Tapi sisi negatifnya memang aku harus akui bahwa mungkin ada beberapa hal yang sifatnya adalah bisa dipakai si para pelaku untuk menjadi strategi ke depannya. Tapi menurut aku hal-hal yang dibahas di channel YouTube-ku ataupun juga media massa lainnya kan hal-hal yang memang sudah tersebar gitu di publik dan bukan hal yang baru lagi menurut aku, kecuali kalau
kalau ada data yang sangat fundamental banget, kemudian dipublikasikan, nah itu kan bisa menjadi salah satu strategi para pelaku untuk menghindari langkah ke depan apa saja. Tapi kan setahu aku, hal-hal yang aku bahas di YouTubeku ataupun juga media pada umumnya adalah hal-hal yang memang sudah tersebar di publik. Jadi bukan hal yang baru lagi. Kalau para pelaku mereka ingin menghindari A, B, C, dan D, aku yakin tanpa melihat media massa, tanpa melihat channel YouTubeku, mereka pun juga sudah tahu kok apa-apa saja yang bisa dihindari. Jadi lebih banyak positifnya sih, karena dengan dibahas di media massa, mudah-mudahan ya dari Polri, dari juga Pak Presiden mungkin akan juga mendengar, dari Kapolri lah minimal gitu akan pay attention, menginstruksikan bawahan-bawahannya agar lebih giat lagi. Itu juga bisa menjadi hal yang lebih banyak positifnya sih dibandingkan dengan negatifnya. Well, suka nggak suka ini sudah 6 bulan, sudah menjadi konsumsi publik. Mudah-mudahan ya Polda Jabar diberikan kemudahan untuk menangani kasus ini. Mudah-mudahan juga Ibu Hastri, Dr. Hastri diberikan kesehatan, karena kalau kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejati, tugasnya Dr. Hastri belum selesai karena dibutuhkan keterangan ahli. Bagaimana nanti kepiawaian Dr. Hastri menyampaikan alasan-alasan logikanya ke jaksa, ke hakim. Karena kalau dibilang tugas Dr. Hastri telah selesai, menurut aku belum dimulai bahkan ya. Karena tugas sebenarnya dimulainya adalah pada saat nanti sudah diserahkan ke Kejati, dilimpahkan ke Kejati, kemudian lanjut ke persidangan. Itu adalah kita akan melihat kepiawaian dari seorang ahli, bagaimana meyakinkan hakim dengan temuan-temuan yang telah disimpulkan, didapatkan dari Dr. Hastri beserta tim. Oke, that's it yang bisa aku bahas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian. Apakah kalian optimis sama seperti penyidik dari Polda Jabar yang menyatakan bahwa optimis kasus ini akan terungkap atau tidak? Kita nantikan waktu yang akan menjawab semua ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Please juga sampaikan hal-hal terbaru mengenai kasus Subang di berbagai komentar di foto-fotoku di Instagram biar aku bisa update seperti apa. Mungkin aja ada beberapa hal yang aku miss, karena aku yakin teman-teman netizen itu luar biasa ya, jiwa detektifnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan aku, karena banyak data-data, info-info juga aku dapatkan dari kalian yang menyampaikan secara langsung lewat Instagram ataupun juga lewat YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe guys, kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.